Oke guys, ketemu lagi bersama aku Yasin, masih di LWP Akuntansi Biaya bab FOH Variance. Dan kali ini kita akan mengupas bahasan yang pertama, yaitu Two Variance Method. Oke, kita sebelumnya ke peta konsep dulu. Dimanakah kita saat ini? Nah, kita sekarang akan bahas tentang Two Variance Method. Langsung aja. Nah, ada yang perlu aku tekankan ya. Mungkin buat kalian yang nonton video ini, siapkan kertas di depan kalian sama pulpen sekalian dan gambarkan konsep ini. Nah, jadi aku bakal sharing terkait dengan bagaimana cara kita untuk memahami konsep tanpa menghafal rumus gitu loh. Dari gambar satu ini aja kita udah bisa bicara banyak tentang favorable, unfavorable, tentang rumusnya nanti gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang bakal aku share ke kalian semua. Ini gak ada di buku, jadi pantengin ya. Dan jangan lupa gambar konsep ini di kertas kosong kalian sambil nonton video ini. Oke? Jadi yang pertama, konsep dari two variance method yang pertama adalah ya pasti ada dua variance gitu loh. Namanya juga two variance, pasti punya dua variance, controllable variance sama volume variance. Yalah, you don't say man gitu. Udah nggak apa-apa. Oke, yang kedua terkait dengan cara penentuan unfavorable dan favorable. Caranya gimana sih? Visualisasikan gambar ini sekali lagi. Visualisasikan gambar ini, gambarkan di kertas atau kalau udah hafal visualisasikan di angan-angan kalian gitu. Nah, yang controllable variance dia kan posisinya di tengah. Sebelah kirinya adalah aktual, sebelah kanannya adalah budgeted allowed based on standard hours. Yang volume variance sebelah kirinya adalah budgeted allowed based on standard hours. Sebelah kanannya adalah FOH chargeable to WIP at standard. Jadi kita akan pakai bahasa kiri dan kanan. Dengan patokan yang tengah-tengahnya adalah variance-nya. Oke, visualisasikan ini karena ini berguna banget guys, gitu. Controllable variance di tengah. Visualisasikan yang kiri adalah aktual, yang kanan adalah budgeted allowed based on standard. Sambil merem nggak apa-apa gitu. Volume variance yang kiri adalah budgeted allowed based on standard hours, yang kanan adalah FOH chargeable to WIP at standard. Sekali lagi visualisasikan ini, gitu ya. Ini yang perlu aku tekankan gitu loh terkait dengan konsep two variance method. Dari gambar ini kita bisa menentukan ini unfavorable atau favorable. Dari kata-kata yang ada di dalam gambar ini kita bisa menentukan rumus mana yang kita pakai gitu ya, angka mana yang kita masukkan. Jadi visualisasikan gambar ini. Oke guys, sambil merem aja nggak apa-apa. Oke, aku ulang ya. Controllable variance yang kiri adalah aktual FOH, yang kanan adalah budgeted allowed based on standard hours. Nah, sambil merem, aku juga bikin video ini sambil merem, ngomong gitu. Volume variance, yang kiri adalah budgeted allowed based on standard hours, yang kanan adalah FOH chargeable to WIP at standard. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke fungsi mengapa sih kita memvisualisasikan itu. Itu mempermudah kita untuk nanti di perhitungan maupun di penentuan unfavorable atau favorable. Nah, kalau sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka unfavorable. Udah, hafalin itu aja. Kalau sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, itu unfavorable. Nah, berarti sebaliknya, kalau sebelah kiri yang lebih kecil, maka favorable. Kalau sebelah kiri yang lebih kecil, maka favorable. Nah,
perhitungan yang dipakai di buku charter itu sebelah kiri dikurangi sebelah kanan. Jadi angka sebelah kiri dulu, baru angka sebelah kanan. Contohnya, semisal sebelah kiri 12, sebelah kanan adalah 10. Varians dihitung gimana? Cara ngitung variansnya gimana? Kiri dikurangi kanan. Berarti 12 kurangi 10, maka hasilnya adalah positif 2. Nah, ingat konsepnya, yang kiri 12, yang kanan 10. Berarti yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka unfavorable. Dan hasilnya adalah positif 2. Maka ketika perhitungan itu hasilnya positif, dia unfavorable. Oke? Konsepnya adalah ketika perhitungan itu hasilnya positif, maka dia unfavorable. Kalau unfavorable, gimana konsepnya? Kalau unfavorable berarti dia akan mengurangi net income. Berarti hampir sama dengan beban. Maka saldo normalnya nanti di debit. Gitu ya. Sorry, bukan saldo normal, tapi jurnalnya. Maka dia akan di debit kalau unfavorable. Kalau favorable, dia akan menambah net income karena menguntungkan. Berarti dia akan dianalogikan sebagai pendapatan, menambah pendapatan ya. Nah, maka di kredit. Dari gambar ini kita bisa bicara banyak gitu loh. Makanya visualisasikan gitu. Itu yang perlu aku tekankan. Semisal aktual FOH-nya 12, masih 12. Ternyata budgetednya adalah 14. Berarti aktualnya lebih kecil. Hasilnya kalau di charter sekali lagi kiri dikurangi kanan. Nah, berarti 12 kurangi 14 sama dengan minus 2. Kalau minus berarti dia favorable, ya kan? Karena yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Oke? Itu yang perlu aku ulang-ulang sekali lagi, tekankan ini, gitu ya. Nah, kita cek ya. Kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka unfavorable. Kalau yang kiri lebih kecil dari yang kanan, maka favorable. Kita cek. Nah, ini tulisannya. Jika aktual FOH lebih besar dari budgeted FOH, maka unfavorable. Nah, bener kan? Aktual itu yang kiri, budgeted yang kanan. Nah, aktual kalau lebih kecil berarti favorable. Sama. Nah, konsepnya gitu. Kita nggak perlu menghafal ini. Nah, selanjutnya, volume variance. Nah, yang kiri yang mana? Yang kiri adalah budgeted allowed-nya. Kalau budgeted allowed-nya lebih besar dari yang kanan, FOH chargeable-nya, maka unfavorable. Kalau yang kiri lebih kecil dari yang kanan, FOH chargeable, maka favorable. Gitu ya konsepnya. Kita nggak usah menghafal ini, tapi cukup visualisasikan gambar di depan kalian. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi yang ada di charter. Nah, kita akan bahas dulu tentang controllable variance. Ingat, kita sambil visualisasi ya. Controllable variance. Sebelah kiri adalah aktual FOH, sebelah kanan adalah budgeted allowed based on standard hours. Nah, ada ilustrasi soal seperti ini. Punya variabel FOH 4.800, fixed FOH 19.200. Ini apa? Anggaran. Nah, menganggarkan. Expected DLH-nya 1.600 DLH. Aktual FOH-nya sekian, 24.422. Aktual DLH-nya 16.32. Kemudian ada standar hours allowed-nya yaitu 15.04. Nah, angka dari hasil nanti standar hours allowed ini yang nanti akan dibebankan ke BIP. Nah, jadi namanya juga allowed gitu loh, yang diizinkan. Berarti yang diizinkan untuk dibebankan adalah yang 15.04 DLH berdasarkan ini nanti. Nah, kalau ada soal kayak gini, langkah pertama apa? Nah, di video yang pertama aku udah bilang, konsep dari variance FOH adalah predetermined rate. Jadi yang pertama kita lakukan, kita hitung dulu berapa predetermined rate-nya. Caranya gimana? Udah dikasih tahu kan di video pertama, yaitu
budgetednya berapa dibagi dengan expectednya. Nah, ini expectednya ini. Nah, ketemulah rate untuk variabel itu 3 per DLH, rate untuk fixnya 12. Kemudian total rate untuk totalnya adalah 15. Ini ya, 3 dapat dari mana? 4.800 budgetednya dibagi dengan expected DLH. Gitu ya. Kalau dirumuskan expected standard activity index. Nah, simpelnya expected drivernya. Driver yang dipakai adalah direct labor hours 1600 DLH. Nah, kemudian perhitungan di charter gimana? Ingat ya guys konsepnya. Sekali lagi aku tekankan, kiri dikurangi kanan. Nah, mana yang kiri? Yang kiri adalah aktual FOH, yang kanan adalah budgeted allowed based on standard hours allowed, gitu ya. Yang kiri aktual berapa? Yang kiri aktual FOH-nya ada di soal 24422. Nah, 24422. Nah, kemudian yang kanan adalah budgetednya. Budgetednya cara ngitungnya gimana? Nah, namanya juga budgeted based. Nah, dilihat kata-katanya. Based on standard hours. Nah, based on standard hours. Nah, standard hours-nya mana? Ini, standard hours. 15.04. Nah, berapa? Berarti kita hitung variabelnya berapa, fixnya berapa. Nah, untuk variabelnya itu 15.04 kita kalikan 3. 3 dari mana? Dari sini. Nah, kenapa pakai 15.04? Dilihat bahasanya. Based on standard hours. Ya kan? Dilihat bahasanya. Based on standard hours. Nah, jadi kita nggak perlu ngafal rumus lah gitu. Ketemu 15.04 kalikan 3. Ketemu 45.12. Nah, selanjutnya, untuk budgeted fixnya, kita pakai yang mana? Kita pakai yang ada di soal, 19.200. Kenapa bukan 15.04 dikalikan 12? Nah, bukan ya guys, itu nanti dipakai di lain hal, oke? Nanti dulu sabar. Tapi untuk konsep perhitungan controllable variance, untuk budgetednya pasti 19.200. Maksimalnya berapa? Nah, full kapasitasnya berapa? 19.200. Ketemu berapa? Ya, 19.200. Maka budgetednya adalah 4512 ditambah 19.200 ketemu 23712. Yang kiri 24422, yang kanan 23712. Berarti kiri lebih besar dari kanan. Pasti unfavorable. Bener nggak? Iya kan? Bener, unfavorable. Hasilnya positif pasti. 710. Nah, gitu ya. Sekali lagi, budgeted fix-nya adalah 19.200. Kenapa? Kenapa 19.200? Karena mau berapapun produksinya, yang namanya fix ya fix gitu loh, udah fix, nggak bisa diubah. 19.200 ini yang perlu kita tanamkan di awal. Nah, jadi controllable variance-nya berapa? 710. Nah, sekarang kita cari volume variance-nya berapa. Nah, volume variance caranya sama, kita nyari dulu. Rate variabelnya kita udah ketemu tadi 3. Rate fixnya kita ketemu udah 12. Nah, gitu ya. Nah, ini perhitungannya. Untuk budgetednya kita pakai yang 19.200. Yang kiri yang mana? Ingat, visualisasikan lagi. Yang kiri adalah budgeted fix FOH untuk standar allowed-nya kan. Nah, oke. Ada note untuk volume variance ini. Untuk volume
yang diperhitungkan cukup fixnya saja. Karena apa? Berkaitan dengan volume produksi. Volume produksi itu berkaitan ya sama fix cost-nya. Itu yang namanya yang namanya volume gitu. Nah, jadi berkaitan dengan fix. Jadi kita nggak ngurusin yang namanya variabel. Nah, ini konsep tambahan, guys. Jadi untuk volume variance, kita nggak ngurusin variabel, kita ngurusin fixnya. Nah, maka yang kiri cukup kita masukkan angka fixnya saja. Fixnya berapa? Oke, kita balik ya. Nah, fix untuk yang kiri adalah, mana panahnya? Oh, ini. Nah, fix yang kiri adalah 19.200. Maka kita masukkan yang ini aja gitu. Nah, ini not penting, guys. Catat ya. Nah, fixnya adalah 19.200. Jadi yang kiri 19.200. Yang kanan, nah, yang kanan juga sama. Yang diurus fixnya aja. Kenapa? Karena variabelnya itu antara kiri dan kanan itu sama. Jadi kalau mengurangi itu pasti hasilnya 0. Makanya kita nggak ngurusin yang itu, gitu ya. Kita ngurusin fixnya aja. Karena yang beda di volume variance adalah fixnya, cuma fixnya, gitu ya. Nah, ketemu berapa? Ketemu. Nah, ini baru fix untuk chargeable to WPH standar. Nah, baru kita pakai 1504. Nah, 1504 itu untuk standar allowed-nya. 1504 dikalikan dengan 12 rate fix FOH-nya. Nah, jadi yang dibebankan ke WIP kan berdasarkan predetermined rate-nya, ya kan? Predetermined rate-nya berapa? 12. Nah, ingat konsepnya. Yang dibebankan ke WIP adalah berdasarkan predetermined rate. Ya kan? Berarti bukan yang ini, bukan, ya kan? Nah, bukan yang ini, tapi pakai predetermined rate 12 dikalikan dengan, nah, standarnya berapa yang diizinkan? 1504. Ketemu 1504 kali 12, ketemulah 18048. Yang kiri 19.200, yang kanan 18.048. Yang kiri lebih besar dari yang kanan, berarti unfavorable. Nah, gitu. Gitu ya, gampang. Terus totalnya gimana? Ya udah, controllable variance 710. Volume variance 1152. Maka total FOH variance-nya adalah 1862. Terus kita jurnal. Jurnalnya gimana? Nah, ini datanya, data variance-nya. Terus kita jurnal. Yang pertama, kita jurnal FOH aktualnya. Jurnalnya gimana? Gampang, guys. Kita review ya ke semester 3. FOH control pada ya bisa material, payroll, akumulasi depresiasi, cash, dan lain-lain. Itu senilai 24422. Kemudian kita catat apa? FOH applied-nya. Nah, applied FOH-nya. Applied FOH-nya itu didasarkan pada apa? Ingat sekali lagi, predetermined rate. Oke, predetermined rate. Berarti 1504 dikalikan 3 untuk variabelnya ditambah 1504 kali 12 untuk fixnya. Atau 1504 dikalikan dengan predetermined rate total yaitu 15. Ketemulah ini yang namanya dikalikan ya. Ini yang namanya FOH applied. Nah, jurnalnya gimana? Mencatat pembebanan FOH ke produksi. Nah, ini predetermined rate dikalikan dengan standar allowed. Yang diizinkan berapa? Yang diizinkan untuk dibebankan. Ketemulah WIP. Nah, 15 kali 1504 22560 pada applied FOH. Nah, terus variansnya kita nyatet pas kapan? Dicatat ketika menutup akun FOH. Nah, FOH control ditutup pada applied FOH. Jurnalnya? Nah, FOH control tadinya di debit, sekarang harus di kredit senilai 24422.
Applet FOH tadinya di kredit, sekarang harus di debit, yaitu 22560. Maka selisihnya masuk ke varians. Perbedaan standar costing dengan costing yang biasa kita pelajari di semester 3. Kalau di semester 3 kita memasukkan ini sebagai COGS. Kalau di sini kita memasukkan ke akun controllable variance, volume variance. Controllable-nya 710, volumenya 1152. Gitu ya guys, gampang kan? Nah, terus terang video ini agak panjang karena aku sengaja menanamkan konsep. Di video selanjutnya jangan bosan, pasti lebih asik gitu ya. Kita bermain dengan 3 variance, 4 variance, dan alternative 3 variance. Ingat konsepnya yang udah kita bahas di video kali ini, karena nggak akan aku ulang lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan DM @yasin_edu. Dadah.